kalau bikin RL gitar gara-garanya ya komporin sama dia sebenarnya. Yang gue bikin itu benar-benar bisa dipakai dan yang make itu benar-benar puas. Senar itu bergetar, bass-nya apa gitu, kayu gitu. Nah kalau yang dia bergetar bass-nya itu nggak bagus ya, yang keluar kan nggak bagus juga. Ini tuh namanya sebenarnya harusnya rahasia sih. Kalau yang pakai titanium ya 6,5 juta gue jualnya. Orang pasti udah mencibir. Ini gue beli gitar. Vegatrem aja nggak segitu mas katanya. Nah, ya Vegatrem nggak pakai titanium gue bilang gitu ya kan. Semua untuk informasi dan edukasi generasi tentang musik rock. Sobat Ngorok, ketemu lagi di podcast kita Ngorok TV. Kali ini kita kedatangan bintang tamu Mas Budi Drive dan Bang Ruli dari LR Gitar. Apa kabar Bang? Siap. Gimana nih Bang? Bukan tidur yang ngorok, bukan tidur. Ngorok. Ngobrol bareng. Ngoroknya kenceng nih. Ngobrolin rock berarti. Ngobrol. Keras. Ini RL Gitar gimana nih Bang sekarang? RL gitar ya gini-gini aja, maksudnya kita kan bergerak kalau ada yang pesen gitu. Karena kita custom shop gitu. Jadi intinya tuh RL gitar custom shop. Jadi kita tuh mencoba apa ya, kalau di awal kita bikin tuh kita mencoba mengakomodir keperluannya gitaris gitu. Jadi gitar itu kan preferensi yang personal ya. Jadi gitar tuh masing-masing orang, masing-masing gitaris tuh keperluannya, kebutuhannya beda. Nah gitu. Jadi kita coba akomodir di situ gitu. Misalkan ada orang yang perlu sound seperti begini, kita coba dari entah dari kayunya atau dari hardware-nya gitu. Jadi lebih ke situ sih sebenarnya kita ininya apa fokusnya gitu loh. Fokusnya RL gitar tuh lebih ke situ gitu. Jadi bukan produk massal gitu ya Bang? Bukan, enggak, kita nggak sanggup kalau bikin massal karena kita bukan pabrik. Mungkin gimana cerita dikit deh apa? Gimana sama ini Budi. dari Bang Budi? Mungkin Dia mah teman lama, teman sama gua. dari kapan tuh Bang? Wah, dari dia belum ngeband gua dapet teman sama dia. Tahun berapa? Sebenarnya temannya abang gua. Iya, gua tuh dulu ngeband sama abangnya dia. Oh, iya. Dulu gua udah kuliah ngeband sama abangnya Budi. Nah, Budi masih SMA. Tahun berapa itu Bang? Tahun-tahun 93 ya. 93. 20 tahun. Nah, tahun 93 dia belum ngeband. Sebenarnya udah, cuman masih sekitar sekolah. Masih yang apa namanya nggak profesional lah gitu, masih makan belum nyari duit. Iya, tahun segitu umur masih SMA lagi kan. Iya. Ya, terus kalau bikin RL gitar gara-garanya ya komporin sama dia sebenarnya. Jadi kita waktu itu pas zaman-zamannya Covid ya, Bud ya. Kita bengong nggak tahu mau ngapain gitu kan. Akhirnya kita ngobrol di sini. Waktu itu padahal masih PPKM tuh ya. Kita ngobrol di sini, tapi udah gabut nggak tahu mau ngapain gitu loh. Tapi PPKM bisa ketemu gitu. Kadang Iya, banyak karena lari. jalanan sepi ya. Dia kesini. Cuma setengah jam. Ngobrol lah, kita ngobrol macem-macem. Terus gue kan juga waktu itu iseng-iseng kan bikin gitar sendiri lah gitu. Terus sebenarnya yang awal tuh bridge-nya. Bridge Bikin gitu. Part itu ya. Iya. Jadi awal itu ada Strat. Gue punya strat gitu. Terus dia itu Ruli bilang ini gue bikin ya apa namanya? Bridge-nya. Gue bikin bridge-nya gitu, titanium. Oh, bahannya khusus ya. Iya. Jadi itu sesuatu yang baru buat gue, karena gue gak nyangka bahan itu bisa merubah apa ya?
tone dan sustainability-nya juga berubah, sustainability-nya juga berubah. Karena situ, wah ini bagus banget ternyata bridge-nya gitu kan. Ya udah sekalian kali bikin gitar gitu kan. Soalnya alat-alatnya banyak, Ruli tuh lengkap apa namanya? Jadi di sini tuh gue punya workshop engineering gitu. Jadi punya mesin-mesin CNC gitu. Jadi memang awalnya kerjaannya itu gitu. Tuh Sobat Rockers, mungkin Bang Ruli ini kan dia selain banyak profesi nih, gitaris juga, songwriter juga, band juga, pengusaha juga. Dan kebetulan memang ada perusahaan yang bikin part-part gitu. Iya, memang perusahaan gue ini bikin part ke pabrik gitu. Awalnya makanya awalnya gara-gara dari gabut itu lagi COVID kita coba-coba bikin, ternyata ya responnya di gitaris tuh bagus gitu. Jadi banyak gitaris yang coba, ternyata ya cocok gitu. Ya mungkin ya karena kita bikin itu kan bagaimana kita lihat dulu kemauannya dia mau kemana gitu loh. Ya contohnya kayak Budi ini kan dia punya preferensi itu awalnya dia tuh pakainya PRS gitu. Dia suka di PRS tuh apanya sih gitu kan. Gue suka ini bodinya kayak gini tapi ini tone-nya kurang nih. Mungkin karena scale-nya kurang panjang atau gimana, karena dia karakternya lebih ke situ. Terus akhirnya juga ditambah hardware-nya, ternyata pas gitu. Jadi ya kita coba, kalau RL gitar itu senangnya fokusnya tuh mencoba membantu ke situ gitu loh maksudnya gitu. Jadi spesial requirement lah gitu. Ya, butik lah jatuhnya gitu ya Bang ya, semacam butik lah ya. Ya boleh lah dibilang itu. Bukan luthier ya. Luthier itu kan sebenarnya ahli pembuat gitar ya sebenarnya ya. Kalau gue sih bilang ya gue belum ahli lah ya gitu. Tapi berangkatnya dari awalnya dari suka ya gitu, suka gitar, main suka gitar gitar dan emang kerjaannya juga di bidang engineering sih gitu. Jadi ya bisa lah gitu. Mas Budi sendiri gimana nih? Dari gitar awalnya gimana tuh apa? Itu kayak pasien datang ke dokter aja gitu. Dokter apa penyakit? Sakit gua apa ya nih, gua nggak tahu gitu. Soalnya gue suka gitar ini tapi ada yang gue nggak suka, gitar gue suka ini gue suka, ada yang suka ada yang enggak gitu ya. Jadi comot sana comot. Ya, terutama PRS Viral itu sama Stratnya tuh apa namanya ya, lupa gue. Dia tuh humbucker juga tapi dukung gue HS aja. Gue suka banget ini tapi gue ada yang nggak suka, tapi gue suka banget itu tapi ada yang nggak suka juga. Jadi gue coba gabungin gitu. Nah inilah bentuknya ini masterpiece apa prototype masih gitu? Ini pertama. Jadi waktu itu udah dipasang semua, terus lu coba dulu nanti gue mau halusin nih bodinya gitu kata Ruli. Terus gue juga, ya ini mah enak banget. Udah gue mau manggung bawa ya gue gitu. Jadi udah belum dihalusin lagi nih, masih ada di sini. Iya sebenarnya waktu itu kan baru jadi ini tuh kita kan pesen pick up-nya di Gani nih. Nah pick up-nya juga lokal. Master build juga itu guys. Iya karena keren sih. Nah, jadi setelah kita coba pasang, udah kita kan bareng sama Gani juga kan, sama terus waktu itu untuk overdrive itu kita sama SCW Audio, sama si Sam. Nah besok kita kerjain bareng, udah dipasang-pasang copot, maksudnya nanti tuh mau dihalusin lagi. Tapi karena dia udah terlanjur, udah deh ini udah enak mau pakai manggung kayak gini, ya udah akhirnya ya. Emang susah sih kalau dulu kan gue pernah ya di endorse gitar tuh gue pernah waktu 2009 2010 tuh zaman waktu itu Drive lagi banyak banget manggung, ada yang model Les Paul, ada yang model kayak Horizon gitu ya. Kayak ini kayak ESP modelnya gitu Super Strat gitu kan. Super Strat kayak gitu. Ya itu ada enaknya ada enggaknya, selalu ada gitu ya. Ya memang sih kalau Sobat Rockers ya kan, kalau sebagai gitaris kan nggak pernah
ada kata puas apa istilahnya kalau kata Jeff Loomis tuh never ending story gitu kan. Iya. Jadi Pencarian tanpa buat ya makanya ada aja kurangnya buat sempurnaan gini-gini gitu kan. Emang iya, dan tapi sebenarnya kalau misalnya kita mengkerucutkan sebenarnya itu kita tuh maunya apa atau orangnya maunya apa ya kan? Jadi ada yang orang bilang ya kayak tadi lo coba settingan lu tinggi amat gitu kan. Mau coba dikit gitu. Nah, nih Sobat Rockers, ini kan gabungan dari bodinya PRS ya, model apa neck-nya pakai Strat, tapi 24 fret ini. Strat kan nggak ada 24 gitu kan. Pickupnya ini, nah ini yang masterpiece-nya dari RL ya Bang ya. Iya. Nah, ini tadi gue udah coba, sustainnya gila Bang. Dan enak banget gitu, cuman mungkin settingan Mas Budi tadi bilang settingannya apa? Iya. Emang senang selera dia segitu dia. Kalau gue nggak terlalu ceper kan bisa dia gitu. Jadi kadang-kadang emang kita harus tahu yang kita mau. Jadi sebenarnya itu sih sebenarnya. Dan itu pas untungnya waktu itu gue ketemu kayak pasien ketemu dokter. Jadi tahu gitu kan, oh gue tuh maunya sebenarnya ini, maunya tuh kayak gini. Dia sejak kita ini jadi, gue nggak tahu ya, emang bener-bener yang gue mau. Gitu. Ini bukan gue beriklan, gue juga nggak berinvest di RL kita. Nah iya, itu mungkin Bang Ruli mau apa? Katanya kan ada yang bilang di endorse kan secara gimana nggak officially nggak gitu. Enggak, officially kita nggak endorse-endorsean. Ya gimana, dia udah temen gue banget gitu loh. Jadi tahun ya, 93 ya jadi ya dia punya needs gitu kan. Terus kebetulan gue juga memang pengen bikin, ya udah kita bikin gitu bareng. Kita bikin bareng. Justru sebenarnya gue nawarin bisnis sama Budi setelah ini jadi, mau gimana nih, kita mau bisnis gitar nggak? Tapi dia bukan bisnismen, dia gitaris, dia nggak mau. Gue yang penting pengen gitar aja gitu. Terus Sobat Rockers siapa tahu ada mau yang invest nih. Kita bikin pabriknya sekali. Gitu. Jangan salah, waktu itu pernah ada yang nawarin. Cuman dia nggak mau massal. Nah itu tuh kenapa tuh alasannya Bang? Alasannya, jadi gini ya. Mungkin gue backgroundnya kan teknik ya, lama kerja di pabrik gitu. Sebenarnya untuk urusan produksi itu gue udah bosen gitu loh sebenarnya. Jadi gue tuh pengen bikin sesuatu itu yang gue suka, gitu. Tapi yang benar-benar bisa diterima sama yang pakai gitu. Kalau misalnya kita bikin spesifikasi pabrik kan spesifikasinya itu udah pasti begitu ya. Iya. Terus ya lu suka nggak suka ya speknya seperti itu gitu loh. Nah kalau gue pribadi gue senengnya itu yang gue bikin itu benar-benar bisa dipakai dan yang make itu benar-benar puas. Nah itu kepuasan buat gue gitu loh. Jadi mungkin apa ya? Ya karena pengalaman aja sih. Karena dulu kan kerja di pabrik itu kan monoton gitu ya. Mas Pro itu kan begitu gitu loh. Ya udah gitu loh. Gue udah di masa itu gitu. Gue nggak mau. Udah ngelewatin. Udah, iya. Jadi yang gue pengen tuh kalau gue bisa bikinin orang yang sesuatu yang dia cocok, pas, apalagi dia puas, itu gue seneng banget gitu loh. Gitu. Jadi bukan masalah apa gengsinya gitu, enggak gitu. Itu memang mungkin ya ke personal aja sih gitu loh, satisfaction gitu. Dari situlah apa custom shop ini celahnya apa istilahnya ceruk pasar gitu kan, peluangnya di situ, terutama kebutuhan gitaris pro kayak Mas Budi nih gitu kan, memang kebetulan teman jadi kayaknya pasien. Pasien. Gue pasien pertamanya dia. Cuman emang kalau yang tadi lu bilang ya profesional emang. Biasanya rata-rata kebutuhannya yang butuh profesional. Kalau misalnya memang beginners kayaknya sih memang belum tahu dia mau apa. Jadi susah dong kalau mau bikin. Jadi custom itu kan kalau di terminologi di istilah di masyarakat kita custom tuh macem-macem ya. Ada yang itu perlu dilurusin tuh. Ada yang pakai K ya kan, ada yang pakai C gitu. Nah, kita ini pakai C gitu. Tulisannya bukan KASTM gitu. Iya gitu. Nah, custom gitu kan.
Nah itu kan kalau kita lihat di marketplace kan, maksudnya gitar custom harga 1 juta sekian gitu. Misalkan. Mereknya ngetop lagi gitu. Iya, tapi ada mereknya gitu, merek brand apa. sebenarnya itu ya. Nah itu kopi sebenarnya, salah kan gitu. Nah jadi kita tuh custom itu kan artinya ya personal gitu loh. Jadi memang dibuat berbeda. Buat gitu. satu orang itu gitu. Iya. Sebenarnya itu aja sih. Ya. Gitu. Tidak, keinginan khususnya itu tidak ada di produk massal tadi. Jadi di situ Iya, sebenarnya itu sih. perlunya Iya. custom shop gitu. Sebenarnya itu. Jadi misalkan kayak kebutuhannya dia itu kalau yang selama ini gue tangkep gitu ya. Kayak misalkan dia tuh pengen suaranya tuh lebih menjerit gitu. Jadi Jadi apa nih? Jadi secara frekuensi itu mungkin nggak terlalu high tapi masih apa ya? Kalau gitar itu kan lebih ke mid high ya. Tapi itu bright gitu loh. Nah, itu misalkan dia udah coba pakai, kok ini nggak bisa ya? Kenapa ya Ruh, katanya gitu. Mungkin ya buat gue bilang. Kita kan eksperimen ya. Ini kan awal ya. Jadi misalkan kita teliti gitu, kayak misalkan PRS tuh kurang apa sih kan? PRS kan brand bagus gitu kan, bukan SE loh. PRS Core gitu. Mungkin bukan berarti kurang, cuman Needs-nya, kebutuhan Mas kebutuhannya, Budi iya. nggak ketemu di situ gitu. Betul. Waktu Gitu. itu yang memang yang Mira itu kasusnya, gue udah suka banget soundnya. Soundnya bagus. Cuman emang kurang bright kalau menurut gue ya. Ada yang kurang itu. bright gitu kan. Terus di Strat, bright kan Strat juga Terlalu bright. bright malah Ya, gitu. iya. Berarti enak, gue suka gitu. Cuman kurang power. Ya. Tebelnya nggak dapet Iya, gitu. iya. Gitu. Jadi bang, gimana caranya power, tapi brightnya juga nggak berlebihan yang gimana gitu. Memang ternyata bahannya. Titanium itu Nah, ketemu. itu situlah apa ini suhunya bikin produk flat itu. Jadi pick up-nya ini, misalnya, kan ada juga nih dijual sama Gani kan, tipe hard drive namanya kan. Kalau misalnya dia dipasang di gitar, belum tentu sama suaranya sama di gitar ini. Karena Kayunya beda, ini kayunya beda. beda, dan terutama ini bridge-nya. Iya, hardware. Bridge-nya di suaranya. Iya. Ya, itu sesuatu yang mungkin nggak banyak orang tahu, terutama gue sama sekali nggak tahu tadi. Gitu taunya ya. Tapi dari hasil eksperimen itu ya. Eksperimen ya. ngomong-ngomong, Awalnya eksperimen. Menghabiskan banyak senar. Iya. Ya jadi misalkan kayak gini kan, gue bikin bridge gitu awalnya. Ya, nah ini Coba diterangin. Nah ini kan kalau ini kan punya Strat nih. bloknya udah beda itu. Nah ini bloknya kita pakai kuningan. Brass. Kalau orang bilang kuningan orang Indonesia. Brass. Nah, brass. Nah ini brass block. Nah ini misalkan pakainya yang biasa orang pakai gitu, biasa yang ada yang biasa di pasaran. Beda suaranya. Iya, sustain. Terus ada lagi bloknya yang dari aluminium atau yang dari aluminium yang dicetak gitu. Itu beda lagi suaranya juga. Gitu. Itu sebelum gue bikin bridge itu udah sering coba-coba gitu. Pakai ini gimana ya? Pakai ini gimana gitu. Nah, kebetulan kalau pas yang dibutuhin sama Budi waktu itu gue butuhnya lebih bright gitu, tapi nggak bright banget gitu. susah. Susah kayak ngeramu ini ya Mas Budi. Susah dia mah. Orang seleranya Ada begitu. limitnya gitu. Iya. Gue maunya bright tapi nggak bright banget. Gimana ya? Bright tapi nggak bright. Ya akhirnya dapat komposisinya gitu ya. Akhirnya dapat kita di sini di saddle ini kita pakai titanium. Ini plate-platenya ini kita pakai stainless. Terus mungkin ini dari kayunya juga dia kan juga ngerok ya, namanya dia perlu attack gitu. Attack-nya ini kita dapat dari mahogani. Nah, Mas Budi kan dengar-dengar katanya ini kan apa? Teknik elektro ya dulu. Nah, gimana tuh ininya ke Gaduh. ini kan unik nih. Ini di gitar umum nggak bakal ada ketemu tuh sama dari pickup apa. Oh iya. Tapi emang routing. sih dulu tuh emang niatnya gitu emang. Niatnya masuk elektro tuh karena gue suka apa namanya? Gue dulu pernah bikin efek sendiri. Oh iya itu. Ya memang iya sih, memang hobinya ke situ, cuman setelah masuk kuliahnya ya nggak gini juga kali gitu. Arahnya Belajarnya susah banget gitu. Gila. Tapi ya lumayan gitu.
Tapi lulus juga UI lagi. lulus. Kalau itu ya kayak itu sih kita finish what you've started gitu. Kalau lo ngerjain sesuatu lo harus kelarin semuanya. Ini unik gue. nggak ketemu di gitar yang Iya. umum kayak Iya. gitu kan. Ada apa aja tuh di situ. Iya sebenarnya itu tadi gue sendiri nggak nyangka bikin sesuatu yang kayak gini gitu. Kalau nggak karena ngobrol gitu sama Arun gitu kan, bisa seperti itu gitu. Jadi lebih ke pengetahuan bahan. Dia kan Ruli kan emang kuliahnya emang di secara teknik emang dia membahas itu, Oh, kerjaannya engineering. juga segala macam. Pengetahuan tentang bahan dan bahkan waktu itu ada satu gitar yang bukan titanium, hardened steel ya. Iya, dan still. Hardened steel. Terus gue bilang ini emang beda soundnya, tapi bagus gitu. Oh ya, hardened steel itu ternyata kepadatannya juga beda-beda. Beda, iya. Jadi bahkan gitar-gitar yang kita sering ketemu gitu ya, Oh. mungkin dibuat dengan tingkat kepadatan yang ada yang beda-beda juga gitu. Jadi misalnya aluminium let's say gitu. Iya. Aluminium kan kayak murah aja gitu kan. Oh. Tapi kalau aluminiumnya bagus, kata Pak Ruli katanya bisa jadi bagus, Bagus. juga. Iya. Gitu. Iya. Aluminium sendiri itu grade-nya banyak gitu. Iya. Dari grade yang biasa sampai grade untuk dipakai di pesawat Buset. ada gitu. Memang beda gitu. Nah, besi juga gitu. Nggak semua besi itu dibilang baja gitu. Banyak macam-macam. Dari ya kalau dijelasin gimana ya, bingung juga nanti takutnya nggak nyambung gitu. Tapi intinya tuh banyak gitu loh. Iya. Jadi ada besi yang nggak bisa dibikin harden, nggak bisa dikeraskan. Ada yang bisa dikeraskan, ada yang kekerasannya dari cuma bisa sampai sekian. Itu ada alat ukuran namanya harden skala Rockwell namanya. Jadi misalkan yang tipe-tipe kekerasannya di bawah itu misalnya sekitar 30 sampai 45 HRC. Ada sampai yang 65 HRC Itu gitu. istilah teknis deh tuh. Iya. Istilah dokter. Nah, itu memang ininya banyak gitu. Jadi kita udah coba gitu. Kita coba gimana ya, ternyata kalau untuk gitar itu kalau mau simple sih, kalau mau bagus titanium atau stainless lah. Nah, kalau di aluminium kayaknya agak di bawah itu masih gitu loh. Bukannya mungkin kalau karakter ada yang suka gitu, mungkin ada yang suka. Kalau Budi kan dia senangnya lebih bright gitu. Ada yang Break tapi nggak terlalu bright. ada yang sukanya lebih mendem gitu, lebih mellow Jadi gitu. kayak si Freddy kan, Iya. dia suka brass. Kalau brass dia bilang paling bener tuh. Tebel ya, lebih tebel ya. Iya kayaknya gitu ya, karena orang-orang blues katanya sukanya brass katanya. Gitu. Ada juga yang kayak gitu. Dan menurut gua fungsinya Ruli di sini memberikan bahan Pilihan. komposisi bahan yang terbaik. Dan kalau lu mau pakai brass ya brassnya seperti apa? Ada grade-nya lagi tuh. Ada. Grade brass itu juga ada grade-nya macam-macam gitu. Bikin slide aja juga beda-beda. Iya, slide juga berbeda. Untuk wiringnya gimana itu? Itu kan di pasaran. Nggak ada, iya. Iya, gimana tuh? Ya itu wiringnya memang kita Eksperimen lagi. eksperimen. Nah, ini- Waktu itu kan kita kerjasama sama SCW Audio. Jadi intinya tuh kita kolaborasi lah ya. Jadi kita collab sama SCW Audio sama Gani. Nah, waktu itu kalau Budi yang penting gue pengennya ada overdrive di dalam nih. Tuh, unik kan apa ada Overdrive buat gitu. booster gitu ya. Jadi, Jadi kalau booster juga sih iya sebenarnya. booster. Ya orang kan kadang-kadang kan apa buat sebelum masuk ke ampli kan di booster pakai pedal overdrive kan gitu kan. Iya. Ini pindahnya ke sini gitu. Iya gitu. Soalnya pemikiran gue ini, gue suka kalau lagi maju ke depan terus Oh. referen kedua gitu kan, lagi vokalis gitu, set. Habis itu lead kan, Balik ke belakang. balik lagi nih gitu kan. Wah, lu maluin kan. Daripada susah-susah sini. Pindah ke sini. Langsung Nah. lead. Ya gitu. Ya salah satunya itu gitu. Jadi kan kita bikin itu kan bagaimana apa kebutuhannya gitaris gitu loh. Nah, gitaris ini kan dia punya kesulitan kalau misalkan panggungnya besar daripada balik lagi gitu. Gua mending begini aja nih. Nah, terus ini ada lagi satu lagi
kita pakai switch satu lagi tuh karena dia juga kadang butuh single coil. Iya, single coil. Oh, di split coil. Iya, jadi ada split coilnya gitu. Iya. Nah ini dibuat ya karena requirement-nya dari Budi gitu. Gak semua orang butuh. Gak semua orang perlu Iya. kayak gini kan. Nah, disitulah ceruk ininya custom Iya shop. disitulah custom shop gitu. Custom shop yang bener bukan custom ya. Jadi bukannya so-soan atau gaya-gayaan, itu Kebutuhan. pengertiannya seperti itu. Itu artinya customisasi. Kalau bahasa Inggrisnya kan customization gitu loh. Nah, lebih ke arah personalization gitu. Karena customnya itu, pengcustomannya itu kan kebutuhan dari personal si gitaris. Ada lagi pas ketemu sama Robby kemarin ya. Ya, Robby Navikula. Robby Navikula. Dia udah bikin juga ke sini. Dan jauh beda sama ini. Iya. Iya. Dan dibikin Karena beda lagi. kebutuhannya beda, kemauannya beda. Iya. Nah, dia itu nggak suka yang bright begini. Iya. Dia nggak suka, dia sukanya lebih mellow gitu, soundnya lebih mendem lah gitu ya. Karena dia grunge gitu. Jadi pas waktunya jadi gue Nyobain. lu datang lu nyobain. Kayak gini. Dia maunya Sukanya kayak gitu. Iya. Ya memang ini kisah nyata. Waktu itu kan kita di sini podcast juga sama kayak gini. Nah kebetulan waktu itu sama gitaris juga ya. Iya. Yudi ya. Yudi juga namanya, iya. Namanya Yudi juga. Jadi itu apa? Apa sih namanya dia? Cute Papa. Cute Papa. Iya, Cute Papa. Nah Yudi itu bawa kru. Iya. Nah, sebelum itu udah disettingin lah. Budi aja nggak disettingin kan. Pas dia ngeliat gitar ini tinggi amat mas katanya. Nih nggak salah nih kayak begini. Oh iya katanya. Gue settingin deh. Oh ya udah katanya. Settingin sama dia diceperin banget. Udah. Pas habis itu dia main. Lu nggak enak nih. Nggak enak lu. Gue nggak cocok gue katanya gitu. Ya udah deh. Karena kebiasaan. Iya, itu personal custom shop dan itu personal gitu. gitu. Sampai settingan aja sebenarnya custom. Iya. Custom. Nah, itu. Makanya itu nggak bisa disamaratain gitu loh. Dan belum tentu juga kalau misalkan gitar yang ada di pasaran itu bisa kita bilang jelek itu kayak gitu. Ya kalau memang dia kebutuhannya cukup segitu ya it's okay gitu loh, nggak apa-apa gitu. Ya kadang-kadang kalau misalkan buat si artis yang pro gitu kan Ya. beli produk massal, misalkan taruhlah merek A, merek kayak Fender atau apa gitu kan yang memang sudah high grade-nya gitu kan. Kadang-kadang masih aja ada yang kurang, akan dirombak lagi. Iya. Mending custom shop dari nol sekalian gitu ya. Iya. Kalau saran gue sih lebih baik begitu gitu loh. Nah itulah perlunya sebelum mau pesen itu diskusi dulu gitu loh sama yang buat gitu loh. Dan gue juga pernah kan sebelum gue bikin begini kan gue juga dulu pernah nih contoh gue mau bikin sama siapa gitu. Bandnya kan Ruli and the Quadrat gitu kan. Nah, Bang Ruli pakai tele waktu itu ya Bang. Itu kan itu udah nggak ori lagi, maksudnya udah di otak-atik gitu kan. Gue inget dulu pakai distorsi tapi pas dilepas gitu kan. Nah, pamer nih ceritanya kan. Wah, nggak ada noise kan gitu. Gak gitu Buat tanpa noise. Karena gue dulu waktu gue belum ngerti gitar dulu banget gitu, gue pernah bikin dong nih kayak gini gitu. Ternyata pas jadi tuh ya di luar ekspektasi jauh gitu. Oh ternyata begini ya gitu. Jadi seenggaknya tuh si gitaris juga ngerti juga gitu kira-kira kayunya modelnya yang mau dia pakai tuh apa sih gitu, atau necknya kayunya bahannya apa, kan ada yang suka maple, ada yang pakai rosewood, ada yang pakai boni, itu semua beda-beda gitu. Nah itu kan harus dipelajari dulu, jadi kan nggak juga dia bilang wah bikin di situ jelek tuh nggak bisa pakai gua gitu. Ya kan nggak gitu juga jadinya gitu. Dalam mindsetnya itu kan custom tuh maunya merek A, merek B gitu kan. Tapi pengennya itu kan itu persepsinya itu kan salah. Mintanya tujuannya bikin custom itu buat biar harganya murah gitu loh. Maksudnya kan aslinya kemahalan terus dibikin itu. Tapi akhir kan jadinya cuman
yang mirip cuman bentuk gitu. Iya, Terus gitu. nanti ada yang jual second Gibson second nih harganya segitu. Gila ya. Jauhan. Iya kita bilang oh nggak punya bukan bener. Nah itu. Ya jadi kalau banyak orang ngertinya kalau custom tuh kayak bikin barang kopi gitu. Nah, itu- Replika itu salah. Jadi Heeh. tolong diedukasi gitu. Nah, gitu. Jadi custom itu ya mengkustomisasi apa yang kita mau. Jadi misalnya gitar tapi saya butuh speknya seperti ini, itu artinya custom. Iya. Dan sesuai personality dia gitu. Jadi intinya sih sebenarnya itu gitu. Dan itu kan brand-brand besar itu juga sekarang dia bikin satu divisi custom shop sendiri juga. Iya. Untuk mengakomodir seperti itu kayak Fender Custom Shop, Gibson Custom Shop. Dan itu harganya Nah, iya, nggak masuk akal lah gitu loh, bisa buat satu gitar bisa buat beli rumah gitu kan. Iya. Kadang-kadang. Dan kadang-kadang gini, yang custom shop itu catnya lebih buluk daripada yang dijual di toko. Apa Oh. relik lah sih yang Iya, model-model relik. kayak gitu. Ya itu kan, ya memang itu tergantung permintaannya gitu loh. Jadi nggak, dia bikin itu kan sesuai pesanannya gitu. Oh ini pesanannya maunya kayak gini ya, ya dia buatin ya seperti itu gitu. Yang notabene kalau kita bilang beli gitar mahal-mahal, bocel-bocel begini kan gitu kan. Buat di Mas Budi kan di Drive gitar kan ada berapa yang dari ini mau Dari yang udah dari RLA? dulu. 4. Ada 4. Ya. Mau tuh 4 ya. Itu tergantung kebutuhan lagu masing-masing ya, Yes. pakainya Iya. ini gitu kan. Tuningnya juga beda-beda. Oh. Yang ini sebenarnya tuningnya S nih, dia turun setengah. Iya. Jadi maksudnya turun setengah semua kayak. Oh iya ya. Jadi kalau ada beberapa lagu di Drive tuh yang kayak yang ada di album baru tuh Ironi judulnya. Itu sebenarnya tuningnya S dia. Kenapa begitu? Si Excel nyanyi enaknya di situ. Kita kan kadang-kadang ngikutin vokalis. Gue suka sih kalau dia lebih baik dia bilang daripada Iya, maksain. iya, gua rekaman kemarin kayaknya kurang Nggak enjoy gitu. Iya, nggak enjoy bener kayaknya. Nah, memang jadinya susahnya gue harus bawa beberapa gitar pas manggung gitu. Berarti selalu 4 itu ya Bang ya. 3 lah minimal. 3 lah ya. 3. Jadi ada yang S, ada yang normal, ada yang drop D. Yang drop D juga ada beberapa lagu. Repot nggak tuh kalau misalkan keluar kota, keluar pulau lagi? Ya, kalau memang Pakai bagasi. iya, pakai ini nggak pakai flight case nggak atau naik ke kabin? flat case. Kalau flat case ada, terus udah itu yang pasti sih harus ada krunya ya. Maksudnya kalau memang ya kalau kebutuhan Drive memang sejak berangkat dari 2007 memang kita udah begitu udah ada tim gitu lah. Memang paling susah kalau memang maksudnya kita sendiri nih misalnya gitu. Kayak gue suka ada manggung-manggung buat klinik atau apa. Nah itu agak repot. Ya biasa gue bawa kru sendiri juga satu orang. Nah, Rulin Kuadrat gimana nih? Tumpal, Dani kemana nih? Pak Tumpal lagi ngajar ya. Jadi Pak Guru. Pak Guru. Seberapa pentingkah untuk elektroniknya? Kayak semacam kabel, potensio, terus si resistor itu. Ya itu pengaruh banget gitu. Jadi contohnya misalkan kalau misalkan potensio ya. Tadi yang pamer dikit 500K. Ya, kalau misalkan potensio itu kan artinya dia tuh sebenarnya resistor yang nilainya bisa dikurangi, bisa ditambah. Mana Nah, pik tadi? kalau misalkan merek yang bagus, itu nilai resistansinya itu bagus gitu loh. Toleransinya jelas gitu. Jadi misalkan kalau kita kurangin sedikit, ya dia berkurangnya sedikit. Kalau kita tambah sedikit, ya dia tambah sedikit. Nilai resistor, nilai resistansinya yang berubah gitu. Nah, kalau ada misalkan ini udah di fullin tapi kok begini gitu, nggak berubah ya, itu kualitas resistornya, kualitas ya potensio ya itu nggak bagus gitu. Jadi memang semua itu pengaruh gitu, apalagi kapasitor gitu. Kalau ke elektroniknya masih standar, kadang-kadang Bunyi bisa bunyi, tapi kalau dibandingin sama satu gitar lagi yang mungkin dia pakai potensio sama kapasitor lebih bagus, soundnya lebih beda gitu. Iya. Nah, pilih Kayak semacam nggak ngangkat gitu ya. Ya, yang nggak ngangkat ya karakternya juga berubah. karakter soundnya, tone-nya juga beda gitu. Kalau buat gue nomor 1 itu tetap harus kayu.
Oh, iya. Basicnya itu kan kalau pickup itu kan ibaratnya dia seperti mic ya. Oh, penangkap. Dia tuh cuma menangkap getaran. Getarannya tuh getaran apa sih? Getaran senar. Senar itu bergetar base-nya apa gitu, kayu gitu. Nah, kalau yang dia bergetar base-nya itu nggak bagus ya, yang keluar kan nggak bagus juga. Jadi kayu itu faktornya Tetap yang utama ya. tetap yang utama. Gitu. Nah, misalkan gini Bang, pickup oke merek biasa lah gitu, nggak terkenal gitu kan. Tapi elektroniknya yang bagus gitu. Atau pickupnya bagus, elektroniknya biasa itu biasanya bagusan mana tuh Bang? Pilihan yang sulit sih. Itu ibaratnya kayak penyanyi disuruh pakai mic Shure, satu lagi merek nggak jelas gitu. Ya karena pickup itu ibaratnya mic gitu. Ya kan kalau misalnya penyanyinya bagus misalkan ya, dia pakai mic-nya mic yang nggak jelas gitu. Ya tetap aja kan, ya nggak bunyinya kurang juga kan gitu. Iya. Ya gimana ya kalau pickup itu ya. Cuma balik lagi sebenarnya ke persepsi. Jadi kayak kalau tadi kita ngomongin vokalis ya, kayak Axel gitu kan, dia biasa Ini pakai Excel Drive ya, jangan Axel ya. Iya, Axel Ramanda, vokalis gua. Awal dia tuh dia baru beli mic nih kan, mic-nya bagus yang kondenser yang mahal lah gitu kan. Nah selama ini dia pakai mic yang lain lah gitu, yang dikasih sama Panitia acara. bukan dia punya ada yang support lah gitu. Kayaknya apalah nanti yang nggak ada saya sebutin lah mereknya. Ini dia udah biasa dengan mic itu dengan gainnya dia gitu. Bisa reaktor seberapa sih gitu. Wah, pas dia beli yang baru, dueng itu suaranya masih kenceng banget gitu. Langsung orang FO-nya, oh ini harus Turunin gini. Nah, di situ kelihatan bahwa memang si pemakai itu yang sangat merasa gitu, bahwa itu berbeda. Iya. Dan ketika itu dia berbeda, dia punya kemampuan juga jadinya lebih naik lagi gitu. Jadinya lebih smoothnya dia juga bertambah macam. Jadi kalau kita dari tadi ngomongin apa yang kita dengar dari orang main atau orang nyanyi, nah ini sekarang sebenarnya barang-barang custom ini atau barang-barang memang well built lah gitu ya, well built gitu. Itu sebenarnya paling pengaruh buat yang make, buat yang main, buat yang nyanyi. Betul. Nyaman dan puas nggak itu gitu. Iya, playability itu kita yang ngerasain bukan orang. Iya. Bahkan misalnya dari pickup biasa-biasa aja atau pickup bagus, orang bilang, "Wih, pickup biasa-biasa aja kedengaran Suaranya enak, sama." bagus." Iya. Ya, tapi yang main Yang ngerasain. pernah main lebih enak dari ini gitu kan. Iya itu. Kayak gitu. Ya dengan nih custom semua gitu kan. Dan hasilnya emang oke banget. Contohnya. Enggak apa-apa biar ada. Pecah kan? Apa? Kayak gini nih. Contoh buat di depth metalnya dapat tapi clarity-nya dapat juga. Contohnya kayak gini. Kontur kepala sedikit. Nah, ini ada apa overdrive tadi. Iya. Ini apa? Yang itu apa yang itu ya lupa. Kalau Yang punya sendiri. Yang ini kan. Yang itu. Nggak biasa pakai switch. Oh iya. Ini juga. Ini kenapa di sini? Ini karena kebiasaan gua. Jadi Nah, gua tuh juga yang kayak ini. Iya. Itu juga banyak orang komplain tuh Iya. yang lihat. Di situ Ngapain sih taruh di situ Yang gitu. hollow body. Iya. Iya. Kalau
switch di situ hollow body. Oh biasanya hollow body. Iya, betul. Ada yang di sini lebih Ada, suka iya. kayak gitu. Kalau gue biasa pakai model Iya. super thread di sini. Iya. Gue nggak nyampe gitu. Ya itu. Itu juga tuh, itu orang nggak semua orang suka tuh. Ya itulah gunanya custom. Custom itu personalize itu deh. Iya. Sustainnya ya. Yang tadi titanium itu. Nah ini pengaruhnya masih ada taruh. Dipakai buat drive kan nggak istilahnya nggak metal tapi metalnya gue aja ngerasa metalnya Drive tuh dapat. ada beberapa lagu yang rock sih, tapi nggak semuanya. Tapi ininya bisa dapat nih bang gitu kan. Dapat Ajep-ajep ya. ajab-ajabnya dapat, clarity-nya dapat ya. Nah, itu mungkin contoh aja dari gimana dahsyatnya gitar. Kenapa itu pakai 2 per belakangnya? Oh, Bisa dijelasin nggak? Bang? apa ya waktu itu? Kenapa ya? Gue juga Biar lupa. itu, biar ter-ter. Biar Oh iya yang Biar ter-ter. terternya tuh fluttering gitu ya. Ah. Fluttering. Lebih ringan Jadi juga. sebenarnya ini juga waktu itu Ruli juga mencoba beberapa macam per. Per ya. Per tuh macam-macam. Ternyata nggak semuanya punya Nah, apa namanya tuh kelenturan yang tension. gitu, Sama tensinya. sama gitu. Terus gue lebih suka yang mana ya? Nah itu lagi. Ya itu cobain akhirnya. Cobain lagi sih. Terus udah itu gue ternyata kalau ada waktu itu yang lentur banget, gak enak juga. Gak enak tuh jadinya nanti di sininya dia naik kan, naik. Setting lagi harus segala macam. Iya. Ya udah pakai yang kencang tapi 2. Pelapisan logam tuh jenisnya macam-macam. Jadi ada yang melapisi di atas logam. Jadi dia menambah ketebalannya. Ada yang dia meresap ke dalam pori-pori logam. Nah, kalau misalkan contohnya misalkan chrome gitu. Keren ya. Yang kayak di part-part biasa di bridge lah gitu itu materialnya di chrome. Nah, dia itu menambah ketebalan gitu. Nah, menambah ketebalan itu otomatis kalau menurut gue dia ngurangin sustain gitu. Jadi dia ada lagi lapisan yang harus dia lewati gitu. Iya. Tapi kalau yang ini tuh namanya sebenarnya harusnya rahasia sih. Tapi nggak apa-apa deh gue. Jadi Tuh rahasianya jadi bagi guys. jadi ini tuh melapisinya itu dia masuk ke dalam pori-pori logam gitu. Tujuannya untuk melindungi dari karat. Jadi gitu. Metodenya itu namanya black oxide. Gitu. Jadi dia tuh masuk ke dalam Kan pori-pori berarti gitu ya. ke dalam pori-pori. Jadi nggak menghalangi sustain Enggak, tadi gitu. enggak. Nah itu tuh Robert Rokas ilmu lagi tuh dapat. Iya. Tapi emang kalau yang titanium ini kan nggak berkarat ya. Gitu. Enggak, ini nggak berkarat. Untungnya gitu ya. Gue kan keringat gue tuh Nah jahat. ini kan tapi sekrupnya kan jadi karat tuh. Iya, sekrupnya berkarat. Karena dia bukan Iya. titanium. kayak di stand Ngomong-ngomongin Gue keren. sering, pakai deker. iya, gue tuh sering tukang mutusin senar dan Kamu tuh benar. Keringetnya jahat. Gitar gue tuh semua berkarat gitu semua kalau nggak dibersihin dengan setelah selesai manggung gitu. Nah ini gue baru sekali ini gue punya gitar bridge-nya tuh bersih, nggak ada apa-apa kecuali ini ya. Ini Pernah nyetrum nggak bang? nyetrum enggak, tapi itu gantung panggung atau lo lagi main di rumah. Kalau emang groundnya kurang bagus ya biasanya grounding gitu. Ini asli simple tapi fungsinya Iya. bisa floating full gitu ya bang. Iya. Sebenarnya ini juga vibranya kalau di Floyd Rose ya biasanya. Floyd Rose tuh emang dia kan lentur gini. Cobain lah pakai ampli. Ah ya udah, boleh. Untuk kalau groundingnya gimana, Bang Bruli? Di dalam gitarnya ada Apa kabelnya serabutnya yang tebel atau gimana tuh pengaruhnya? oh enggak, kita pakai kabel yang standar buat gitar-gitar yang bagus lah.
budaya kayak gitu tuh kalau di bridge yang memang yang standar strat ya. Dia Agak susah ya. Iya, kelenturan ini yang susah yang kita nggak dapat. Dan itu biasanya di Floyd Rose. Nah Floyd Rose besar, berat, masangnya susah. Yang pasti itu nyeting yang Iya. ngeselin. Iya, settingnya juga ribet kan. Iya. Nah ini udah single nih, di single. Ini suaranya gitu. Ini gue juga kadang-kadang. Jadi dari kenceng banget. Itu nggak perlu Asik. music efek. Karena misalnya kan gue kalau ada beberapa lagu yang memang ya kayak lagu melepasmu gitu, yang ballad banget gitu kan. Terus masuk drum. Nggak perlu lagi ke belakang apa Iya. lagi di Gua depan. di depan aja itu nemenin vokalis gue. Soalnya dia selalu di depan vokalis, kenapa? Dia nggak megang efek nggak apa. Dia paling bebas. Ya udah, sekarang gue bisa nemenin dia. Dan itu bisa lebih kenceng lagi. Nah ini cover deh. Nah sih. Iya, bisa sampai segitu. Jadi itu benar-benar satu settingan ampli ini aja, lu bisa Macam-macam. Settingannya Mas Budi agak tinggi itu apa tuh? Iya ini. Kebanyakan orang kan maunya yang ceper kan gitu. Gue suka begitu. Ya, dia gaya mainnya jarinya dong lihat. Oh, ya. Model Beda. emangnya yang kalau gue diceperin nggak bisa gitu. Jadi nggak enak malah. Iya. Gue baru Kebanyakan orang nyangkut kayak gue nyangkut tinggi. jadi emang ada beberapa di album solo gue tuh begitu modelnya yang mulai dari low gain gitu. Dan itu gue pakai satu setting aja. Misalnya gue pakai apa gitu yang Nggak perlu nyek efek gitu, Iya. di sini semua gitu. semuanya dari udah begitu aja sama delay sama reverb gitu. Jadi gue kecilin mulai dari situ, dari single terus singlenya naik, volumenya naik sampai naik. Ya. Jadi itu kadang-kadang gue suka apa namanya tanpa perlu ganti Efek preset, gitu. ganti preset. Berarti efek tuh nggak terlalu ribet ya, jadi nggak perlu Bener buat nggak? satu biji Iya. cukup. Iya, gue pernah Paling- tuh ada kan gue kalau lagi manggung di luar kota suka ada yang nyamperin mas presetnya boleh nggak di download gitu. Oh boleh gitu. Cuma iya. 4 gue kan itu kan gue kan pakai Valeton itu satu itu kan satu band itu 1 2 3 4 udah band yang lainnya nggak ada enggak cuma itu doang itu juga Kecewa dia. Kecewa dia. iya gue cuma pakai yang dry sama yang apa namanya yang wet gitu yang dua lagi tuh sebenarnya yang ini sayang juga nggak diisi ya udah gue bikin Sebenarnya bukan karena Iya, butuh banget, cuma sayang apa aja. namanya? Dirty finger. dirty gitu. Iya kan? Iya Yang ya itu. presetnya ya. Iya Emang gue pernah pakai itu cuma 4. iya. Gue pernah pinjem. Valetonnya gue pinjem. Yang mana, Bu? Ya cuma itu doang kan. Makanya doang. band gue tuh namanya Drive itu karena dulu gue tuh gue nggak pernah clean. Overdrive. Iya, Overdrive. iya. Woi. Karena gue tuh yuk, ini overdrive daripada band gue namanya overdrive ya udah drive aja gitu. Wah, itu baru tahu nih gue. Iya. Gitu. Gue kan mencoba menggali informasi dulu kan. Kebutuhannya dia apa gitu.
Nggak ngomong begini, ngomong begitu, ngomong begini, gue nggak ngerti gitu. Aduh, gimana ya Bud ya, kalau ininya begini, ini kayaknya nggak bisa deh. Udah pokoknya gini aja. Ini jadi ini gimana nih? Pokoknya gitar gue begini. Ini gimana nih jadi gitar yang bagus nih? Gitu. Nah, itulah custom shop itu di situ hadir untuk menerjemahkan keinginannya dia gitu. Karena kan nggak semua gitaris itu juga paham kayu, paham elektronik, paham hardware, apalagi paham material, nggak tahu. Taunya gue maunya kayak gini Iya, gitu kan. jadi dia Terus dia lupa tuh kalau ditanya ini bodinya apa. nah tuh kan, padahal udah gue bilang Kayunya gitu udah gue ya. bilang bolak-balik mahogani. Mau gak nih? Tapi enteng ya, biasanya mahogani kan berat tuh. Ya, ini yang bagus. Tuh, grade-nya lah gitu. Ya memang banyak grade-nya juga. Jadi di rumahnya ada nyimpen kayu-kayu gitu, banyak Iya. macem. Tapi kalau misalkan gitarisnya memang udah paham gitu, misalnya gitaris, oh gue biasanya pakai body material ini udah oke gitu. Nah itu kan enak ya. Kalau kayak dia nih susah. Gue suka sih ini, tapi ini enggak 24 gitu. Dia maunya 24 fret. Terus apalagi ya Bud waktu itu ya? Itu headstock kan kalau body dengan PRS headstock kayak gitu emang pilihannya. Iya. Asik Oh nih. iya, gue gak suka yang 3-3 gitu. Wah, Gua masuk- kayak ini nih kan. Karena gue ini ya, kayaknya tuh gak tau kenapa, mungkin itu. Cuman senar 3 selalu berubah Iya. Gibson itu. Terus Ya. gak tau kenapa kalau lagi di airport tuh, gue pernah tuh gue punya gitar yang modelnya Les Paul gini, itu patah di sini. Ya karena kan dia ada sudutnya nih. Nah iya, itu yang apa? Iya. Dia dibanting doang padahal gitu. Patah gitu. Jadi gue gak suka kayak gitu. Di Indonesia yang jago-jago bikin gitar, Banyak, banyak banyak. luthier gitu kan. Dan sebenarnya gimana tuh? Justru gue seneng ya. Jadi gue tuh selama ini tuh kadang kalau ke daerah gitu ya, kan kebetulan gue kalau Lebaran tuh ke Surabaya, kadang mampir ke beberapa tempat ya teman-teman luthier itu ada di Emang Madiun teman gue, Jawa Timur emang Iya. gudangnya ya gitu. Wijoyono, terus ada di Semarang itu Mas Tio AZT. Jago-jago Itu tuh. kita jago. Itu kita sering tuker-tuker pikiran gitu, Sharing. gimana gitu. Ya jadi sebenarnya tuh di Indonesia tuh kalau luthiernya kemampuannya bagus gitu. Ya sekarang tinggal customernya gitu loh. Kalau misalkan mau bikinnya sesuatu yang bagus, ya kita bisa kalau bikinin yang bagus. Ya cuma kan pasti harus pakai material yang baik ya, yang bagus. Hardware-nya juga yang bagus. Gue nih yang berapa kali nemuin gitu, kehasil karyanya luthier lokal itu selalu diremehin tuh gini. Bikinan lokal aja loh, kok harganya segitu gitu. Kalau memang di lokal itu punya semua kayu yang kita butuhin, itu mungkin oke lah, Mas. Bisa lebih murah. Tapi kan ada kayu-kayu yang nggak bisa kita dapat di lokal. Contohnya kayak hard maple gitu. Iya. Kalau hard Ada di maple Kanada doang. adanya cuma di Kanada. Gitu. Dan kalau misalkan nggak pakai hard maple, mungkin substitusinya kayu lokal yang lain, ya suaranya juga nggak bisa kayak gitu. Nah terus juga kayak misalkan hardware gitu. Kayak misalkan gue bikin hardware, bikin bridge gitu. Misalkan gue bilang kalau yang model kayak gini lah nih, gue menimpat. Kalau yang pakai titanium ya, 6,5 juta gue jualnya. Orang Ya mikir, orang pasti udah mencibir. ini gue beli gitar. Vegatrem aja nggak segitu mas katanya. Nah, Ya itu. Vegatrem nggak pakai titanium gue bilang gitu ya kan. Gue jual titanium harga segitu tuh sebenarnya terlalu murah. Coba aja lu buka website Futon. Beli yang sadelnya untuk si Floyd terus aja berapa harganya satu set. Gue tuh sebenarnya cuma memanfaatkan apa ya, gue seneng bikin ini gitu loh. Sebenarnya kalau untuk bisnis harganya nggak bisa segitu sebenarnya gitu loh. Tapi kan gini loh, untuk logam kita itu kan nggak punya. Semua logam kita itu kan impor. Itu not. Iya, Oke. Emang nggak ada yang bikin? nggak ada. Lu mau Krakatau Steel? Gue udah pernah masuk situ. Master. Kalau gadun. Iya, bikinnya apa? Paling besi siku, Oh gitu.
Bisa Padahal bahan baku tambangnya di kita padahal ya gitu. Iya itulah. Makanya jangan korupsi pada ya. Biar kita tuh bisa maju gitu loh. Padahal sumber dayanya galinya dari tanah Indonesia. Iya. Nikel juga. Ya tapi nikel kayak apa? Berpuluh-puluh tahun hari-hari gue kan urusannya sama besi gitu. Gue, iya kan? Kalau orang bilang empu. Nah terus misalnya gini cari bahan baja, emang nggak ada pabriknya Indonesia? Emang nggak ada. Baja yang bisa dipakai untuk bikin komponen loh ya? Nggak ada. Padahal Yang dibikin di kita tuh Baja konstruksi. baja konstruksi tuh. Kayak untuk bikin bangunan. Iya, itu iya, betul. kebetulan emang ini Iya loh, juga ya. iya. Untuk bikin hardware, komponen, apalagi komponen-komponen mesin nggak ada. Belum lagi treatment lanjutannya. Jadi kan logam, habis itu diproses mesin, atau yang dibilang machining, habis itu kan ada proses lain. Nah, proses-proses lain itu juga kan perlu ada nilai, ada tambahan cost yang ditambahin di situ. Misalkan proses hardening atau proses surface treatment. Nah, kalau mau bagus harus kayak gitu. Nah itu panjang ininya. panjang ceritanya kalau diceritain Iya. sampai malam itu. Cuma ya intinya kan kalau kata orang Jawa honor gua honor rupo. Iya. Ya memang itu benar gitu loh. Jadi bukannya gaya-gayaan ya. Misalkan kalau misalnya kita beli yang gitar harga berapa lah, misalkan 3 jutaan, ya kita bongkar aja partnya kayak apa gitu. Tapi nah itu makanya gue senang diundang di Ngorok ini bisa kasih ya bisa kayak informasi lah, jangan edukasi lah. Karena kan gue bukan edukator. Informasi lah, kita sharing ya kan. Gue provokator banget. Ya, jadi kan ya banyak kan orang kan nggak kenapa sih gua harganya segitu ya, karena memang materialnya memang gimana. Ya contoh kayak titanium gitu. Cari deh di Indonesia, kalau dapat susah nyarinya. Nggak selalu ada. Kalaupun ada harganya mahal. Paling yang rutin ada tuh stainless ada, baja misalkan mild steel tuh ada, high speed steel ada, stainless ada, terus brass, aluminium ada. Nah, kalau udah yang ajaib-ajaib susah, nggak ada. Jarang ada gitu. Kalau kita sengaja beli import gitu, misalkan kecil gitu ukuran, mahal minta ampun. Nah kalau misalkan ada distributornya di sini, pas dia misalkan masukin banyak gitu ya, mungkin harganya agak turun kayak gitu. Dan tergantung juga sama dolar. Karena gini ya, gue nggak mau bikin sesuatu tuh yang nanti orang nggak suka gitu loh. Gue pengennya gue bikin barang itu yang make seneng gitu, yang make puas gitu. Itu buat gue sangat berarti gitu. Mau contoh ini ya, ini. Nah, keluar deh. Nah, ini ya. Nah ini misalkan ini straight edge. Jadi ini tuh untuk ngecek kerataan. Nah ini misalnya kita cek buat ngecek gitu. Pakai cahaya gitu kan. Nanti kita lihat di sini ada yang bengkok apa enggak, pakai cahaya gitu. Nah ini salah satunya gue bikinin buat luthier-luthier itu gitu. Kalau misalnya dia beli barang yang bagus, dia harus impor tuh harganya lumayan gitu. Nah ini gue bikin gitu. Ini juga sama nih untuk ngecek kerataan fretboard gitu. Memang ada sih yang jual di e-commerce kita gitu. Cuma bahannya nggak oke ini. Kalau ini kan ini dari stainless anti karat. Udah gitu ini kerataannya terjamin karena kita proses pakai surface grinding namanya. Jangan dilihat ininya karena yang dipakai ininya. Ininya yang diproses. Ini diproses pakai surface grinding. Jadi kerataannya dari sini sampai sini tuh ada ukurannya gitu. Ini kerataannya benar-benar rata. Gitu. Nah ada yang jual di e-commerce itu modelnya seperti ini, tapi dia dari akrilik gitu. Beda bahan. Ya ininya nggak rata, Gitu. Nah itu banyaklah kesulitan itu dari teman-teman luthier ngobrol, akhirnya gue coba bikinin. Gitu. Ini namanya fret rocker. Jadi ini untuk mengukur misalkan 3 fret itu
rata apa enggak. Nah, kalau dia bergoyang, rocker gitu, rock. Nah, ini enggak goyang. Berarti Ini rata. presisinya kalau alatnya udah ngaco, berarti hasilnya juga ngaco gitu. Hasilnya ngaco. Nah, ini kan ini di proses surface grinding, coba lihat, rata banget. Iya. Ya kan? Nah, inilah kita buat. Terus ini juga nih ada CNC itu ya. ini mesin yang itu tuh, surface grinding. Surface. Jadi dia di grinding tuh dihalusin gitu. Tapi dia rata gitu. Nah, terus ada lagi ini alat buat buka kalau misalnya punya gitar-gitar vintage Fender atau Tele, dia kan ininya ada di belakang nih, susah. Oh iya. Biasanya dipaksa Truss rod-nya, truss rod. Nah, ini kita pakai ini. Itu buat nyongkelnya gitu. Iya, buat style truss rod, jadi nggak perlu buka neck. Kalau nggak ada, aja ini misalkan buka pick guard, nanti bisa masuk ke sini. Nanti kita setel. Nah, ini kita bikin. Jadi ya itulah. Jadi menurut gue ya kalau di lokal itu kemampuannya sebenarnya teman-teman luthier tuh nggak kalah. Ya jadi makanya harusnya banyak-banyak informasi gitu dikasih ke masyarakat gitu supaya ya orang kita tuh bisa bikin yang lebih bagus dari Fender gitu, juga mungkin luthier kita banyak kok yang bisa. Cuma ada tempatnya nggak gitu. Ya jadi bukannya gaya-gayaan bikin custom shop kayak Fender gitu, sebenarnya nggak ke situ sih RL. Intinya sih cuma ya yang mengakomodir kebutuhan yang mungkin sulit dicari lah gitu mungkin. Kalau gue bisa bantu ya gue bantu. Cintailah produk-produk dalam negeri. Ya, ya luthier kita emang udah jago-jago. Iya, itu butuh apa ya? Butuh apresiasi sih. Jadi, nah terus kalau misalkan orang kitanya nggak bangga pakai produk temennya tuh gimana gitu? Nggak bisa maju gitu. Kalau menurut gue itu sih gitu. Dan terima kasih banget sudah mau kami mintain ilmunya gitu kan. Masuk dari Mas Budi juga itu kan. Oke, Sobat Podcast. Sampai di sini dulu podcast kita. Mungkin lain waktu kita sambung lagi. Oke. Salam. Borok. Semua untuk informasi dan edukasi generasi tentang musik rock di negeri ini. Lokasi custom shop Ruli Lubis. Ini kayu pine wood. Jadi ini kalau ini sebenarnya CNC untuk bikin body. Juga ini sama sih. Yang ini bilangnya buat bisnis. Itu buat kita bikin bahan bisnis. Udah kita cari kayunya, udah beli. Kita nggak dapat. Biasanya kalau terpaksa itu biasanya kayu itu nggak mampu. Kalau prosesnya terlalu ekstrim juga, misalkan pemakanan itu terlalu dalam, itu bisa berubah juga. Ya ini sebenarnya bukan mesin-mesin tapi gitar gitu.